Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini, hari Senin ketiga di awal-awal dari bulan Rajab 1445 Hijriah, kita kembali dipertemukan dalam keadaan mudah-mudahan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita jemaah sekalian, surah lanjutan dari tafsir Al-Quran Al-Karim. Yang terakhir itu pada surah Al-Balad. Kita akan lanjutkan ke surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Surah Al-Fajr ini jemaah sekalian urutannya nomor 89 di dalam urutan Mushaf Al-Quranul Karim. Jumlah ayatnya ada 30 ayat. Ya, dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dijelaskan tentang makna surah yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Ya, waw yang pertama adalah demi. Waw al-qasam. Al-fajr artinya waktu fajar. Demi waktu fajar. Amal fajru fa ma'rufun wa huwa subh. Jadi fajar yang dimaksud itu fajar yang telah diketahui. Maksudnya adalah waktu subuh. Waktu subuh. Menurut sebagian ulama, jemaah sekalian, subuh yang dimaksud di sini adalah subuh hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, yang merupakan penghujung ya dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1, 2, dan 3, terakhirnya tanggal 10. Nah, yang dimaksud di sini subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Hari nahar. Hari nahar, hari penyembelihan kurban, hari Idul Adha. Ya, berarti ada yang menafsirkan subuh secara umum, ada yang lebih menafsirkan subuh di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Nah, tentang keutamaan hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Suara saya terdengar atau tidak? Tidak. Ada sebuah hadis yang insyaallah ibu-ibu sekalian sering mendengarnya. Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha. Ya, tidak ada hari-hari yang mana amal-amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Artinya amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada beramal soleh di hari-hari yang lain.
Lalu para sahabat bertanya, tidak pula jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Bisa mengimbangi maksudnya amal-amal di hari-hari tersebut? Maka beliau menjawab, tidak pula al-jihadu fi sabilillah, kecuali seseorang yang dia keluar ya dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian tidak kembali darinya sedikit pun. Artinya orang yang gugur mati syahid di jalan Allah itu baru lebih afdol. Tapi kalau dia berjihad masih kembali yang memperoleh kemenangan, ya tidak gugur di medan jihad, maka amal soleh di bulan pertama bulan Dzulhijjah 10 harinya itu lebih afdol. Ya, kalau jihad saja masih terkalahkan, apalagi amal yang lain. Ya, berarti kesimpulannya ibu sekalian, beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak tertandingi oleh amal yang lain, kecuali orang yang meninggal berjihad fisabilillah di medan perang. Ini penafsiran ayat yang pertama. Berarti kesimpulannya ayat yang pertama, wal fajar, Allah bersumpah demi waktu subuh. Demi waktu apa? Subuh. Terkhusus subuh di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Ya, demi waktu subuh secara umum, terutama subuh di tanggal 10 Dzulhijjah. Ayat yang kedua, jemaah sekalian, walayalin ashr. Walayalin ashr, dan layal sama dari lailah, malam-malam, ashr yang 10. Nah, malam-malam yang 10 yang dimaksud sama sekalian, malam-malam yang 10 yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, kalau kita buka di tafsir yang lain ya, dalam Zadul Masir, kita bisa lihat di layar Zadul Masir tentang walayalin ashr, itu ada beberapa penafsiran. Ya, kita bacakan dulu ya. Penafsiran yang pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ini riwayat Imam Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Dikatakan juga oleh Imam Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak, As-Suddi, Muqatil. Ya, berarti pendapat yang pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pendapat yang kedua, annahal ashrul awakhir min Ramadan. Annaha al-ashrul awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, kenapa kok ada perselisihan? Karena di sini lafaz ayatnya walayalin ashr, walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Coba ibu-ibu perhatikan terjemahnya ya, atau ayatnya walayalin, dan malam-malam yang 10. Nah, malam yang mana tidak disebut dalam ayat ya, umpama disebut dalam ayat pasti tidak ada perselisihan. Maka di sini para ulama berijtihad. Ya, jadi pendapat yang pertama awal dari bulan Dzulhijjah 10 hari pertama. Pendapat yang kedua 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini riwayat Abu Dhabiyah dari Ibnu Abbas. Ya, mungkin ibu cukup menuliskan intisarinya ya. Jadi pendapat yang pertama demikian, pendapat yang kedua demikian. Ya. Pendapat yang ketiga 10 hari pertama bulan Ramadan. Apa bedanya dengan pendapat yang kedua? Ini terakhir. Yang kedua itu terakhir, yang ini pertama. Ini pendapat dari Ad-Dhahhak. Pendapat yang keempat jemaah sekalian, 10 hari pertama dari bulan Muharram. Ya, 10 hari pertama dari bulan Muharram. Ya, ini perbedaan pendapat tentang masalah walayalin ashr.
Ya, meskipun wallahu a'lam bishawab, kecenderungan kita kepada pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Kalau Imam Ibnu Katsir condongnya pada pendapat yang pertama. Karena disebutkan di sini hadis tentang keutamaan apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Masing-masing ada kemuliaannya. Muharram, Ramadan, Dzulhijjah. Tapi ayat ini arahnya kemana cepat sekalian? Wallahu a'lam bishawab. Kita lebih condong kepada pendapat yang pertama. Ya. Kalau di ayat yang pertama tadi wal fajr, demi waktu subuh. Ya, demi waktu subuh tadi saya jelaskan. Ada subuh secara umum. Yang kedua subuh di hari apa? Tanggal 10. Ya, kalau di kitab Zadul Masir dijelaskan ya. Zadul Masir ada 6 pendapat ya. Kalau yang wal fajr tadi. Ayat yang pertama tadi wal fajr. Pendapat yang pertama subuh yang sudah dikenal. Ya, berarti subuh secara umum. Subuh yang sudah kita kenali waktunya. Pendapat yang kedua sholat subuh. Ayat pertamanya wal fajr, demi waktu fajar. Pendapat pertama waktu subuh. Pendapat kedua sholat subuh. Pendapat yang ketiga an-naharu kulluhu, siang hari secara keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Dilafalkan atau lafaz ayatnya wal fajr karena al fajr itu awal dari siang. Jadi maksudnya ya subuhnya, ya paginya, ya siangnya. Tapi disebutkan wal fajar karena awal. Ini pendapat ya. Pendapat yang ketiga siang semuanya. Berarti yang mulai waktu subuh sampai apa? Pagi sampai siang. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, subuh hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Subuh di hari nahar. Subuh di hari raya Idul Adha. Ini yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tadi. Pendapat yang keempat ini subuh hari nahar. Nahar itu penyembelihan. Subuh hari raya Idul Kurban. Pendapat yang kelima, subuh hari pertama bulan Dzulhijjah. Subuh hari pertama bulan Dzulhijjah. Pendapat yang keenam, subuh di hari pertama bulan Muharram. Apa pertimbangannya? Karena awal tahun. Ya, kalau di akhir Dzulhijjah masuk awal tahun dengan apa? Waktu subuh di awal Muharram. Ini pendapat yang keenam coba sekalian. Ya, insyaallah demikian ada 6 pendapat, tapi di sini Imam Ibnul Jauzi, ini kitabnya di layar ini Zadul Masir, ya. Zadul Masir yang menyebutkan ikhtilaf para ulama dalam tafsir. Pendapat-pendapat ulama disebutkan semuanya. Di dalam hal ini Imam Ibnul Jauzi tidak merojihkan, ya, tidak memilih salah satu pendapat tersebut. Ya, kalau kita lihat dalam uraian tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau condong kepada 2 pendapat. Yang pertama subuh secara umum, yang kedua subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Seperti Imam Ibnu Katsir condong pada pendapatnya mana? Pendapat yang pertama dan keempat. Ya, pendapat yang pertama dan keempat. Gitu ya, insyaallah. Ya, ini ijtihad para ulama, ya, para mufassirin dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Nah, Jadi ke-6 penafsiran ini dianggap benar ya Ustaz? Dari hasil ijtihad itu. ya,
Imam Ibnu Jauzi di sini tidak merojihkan, tidak memilih tidak, salah satu pendapat. Kalau dilihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dia condong pada kedua pendapat. Subuh secara umum, yang kedua subuh di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Jadi biasanya para ulama itu kalau ada pendapat-pendapat, ini kita hormati sama sekalian. Tapi tidak ada apa? Tidak ada larangan bagi kita ada kecondongan pada salah satu pendapat. Terkhusus kalau ada sebagian pendapat itu yang lebih kuat apa? Hujahnya. Ya. Ini dalam tafsir, dalam fikih pun demikian. Ya. Ketika di sini berimbang, maka di sini ya Allahu a'lam bishawab, ya, para ulama tidak merujukkan salah satunya. Ya, kalau kita merujuk ke tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau lebih condong pada pendapat subuh secara umum dan subuh di hari 10 Dzulhijjah. Merojihkan itu artinya apa? Merujukkan itu lebih memilih, menguatkan, memilih pendapat. Roja'ah. Bukan, rajaha yurajjihu, tarjih. Oh, tarjih. Tarjih. Roja'ah. Ya, rajaha. Rajaha yurajjihu tarjiha. Insyaallah demikian ya Ibu sekalian. Nah, kalau kita pilih wal fajr ya, demi waktu fajar di hari tanggal 10 Dzulhijjah, maka di sini bersambung ya, ada keterkaitan kalau walayalin asyrnya apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga. Ada keterkaitan. Ya meskipun kita tidak bisa memastikan dengan pasti. Karena kan semuanya ini apa? Ijtihad gitu. Ijtihad para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya kan wal fajr walayalin ashr. Para ulama menggali dan insyaallah mereka berusaha ke arah penafsiran dari ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ya insyaallah mudah-mudahan pendapat-pendapat mereka itu paling tidak bisa apa mendekatkan kita kepada maksud ayat Al-Qur'an Al-Karim. Demikian ya insyaallah. Bisa difahami ya ayat pertama dan ayat kedua. Nah, yang ketiga wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i dan yang genap dan yang ganjil. Ya, coba kita lihat ada berapa pendapat di sini, dan yang genap dan yang ganjil. Wanya di situ demi atau dan Ustaz di ayat 3. Dan gitu. Ya. Ya. Nah, di sini jamaah sekalian dalam kitab Zadul Masir karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala dijelaskan ada berapa pendapat ini tentang syafa' wal watar. Ada 20 pendapat. Masya Allah, 20 pendapat. Ya, 20 apa? Pendapat. Pendapat yang pertama jamaah sekalian bahwasanya syafa' yang genap, syafa' itu genap adalah hari Arafah dan hari Idul Adha. Kenapa kok genap? Kan dua ya, 2 hari Arafah sama besoknya. 2 itu genap atau tidak? Genap. Nah, yang dimaksud genap di sini menurut penafsiran pertama, hari Arafah tanggal 9 plus ditambah besoknya tanggal 10, hari raya Idul Adha. Ya. Ya kalau untuk jamaah haji ya berarti pas tanggal 9-nya di Arafah, tanggal 10-nya pas puncak amalan haji kan gitu. Puncak amalan haji kan tanggal 9 dan 10. 10-nya ada tawaf ifadah dan seterusnya. Ya, itu 2 hari. Nah, waternya menurut pendapat yang pertama, water itu kan ganjil ya. Ini semuanya sepakat. Syafa' itu genap, water itu ganjil. Nah, ganjilnya yang apa? Kalau menurut pendapat pertama, ini nulisnya pendapat pertama genap syafa' itu ini, water itu ini. Pendapat kedua genapnya ini, ganjilnya ini. Gitu. Pendapat yang pertama, syafa'nya tadi sudah, waternya Lailatul Nahri, malam Idul Adha, malam Idul Kurban.
Apa pertimbangannya tidak dijelaskan. Malam Idul Kurban. Tapi yang jelas ganjil kan satu. Kalau tadi kan dua ya, Arafah ditambah besoknya. Kalau ini kan satu kejadian malam Idul Adha, satu malam ganjil. Ya, ini riwayat ya dari Abu Ayyub Al Ansori. Riwayat Abu Ayyub Al Ansori dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak disebutkan hadisnya, tapi disebutkan riwayat Abu Ayyub dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua, syafa itu jamaah sekalian hari nahar, hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Waternya hari Arafah. Waternya apa? Water itu ganjil hari Arafah. Ya. Kenapa ini? Pendapat kedua kok syafaqnya tanggal 10, waternya tanggal 9. Kenapa kok syafaqnya hari Idul Kurban? Ya, tanggalnya genap. Yang Arafah tanggalnya kan ganjil. Gitu ya. Pendapat yang ketiga jamaah sekalian, wasyaf'i wal watar itu maksudnya sholat atau bilangan-bilangan sholat, jumlah rakaat sholat. Nah, lebih tepatnya gitu ya, jumlah rakaat sholat fardu, jumlah bilangan sholat gitu aja. Ada yang genap, ada yang ganjil. Ya genap seperti sholat subuh, asar, zuhur, isya. Ganjil seperti maghrib, sholat witir, ganjil. Duha genap, tahajud genap, kan gitu ya. Nah, jadi sholat secara umum ada yang ganjil, ada yang genap. Masya Allah. Pendapat yang keempat jamaah sekalian, asy-syafa' genap itu al-khalqu kulluhu, seluruh makhluk. Watar Allah Subhanahu wa taala. Syafa' genap seluruh makhluk, watar Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang bisa menjelaskan kenapa pendapat ini demikian? Syafa' itu diambil lawannya, kalau Allah Maha Esa, ganjil. Berarti kebalikannya genap. Ya, benar ya. Kalau water itu ganjil, berarti Allah Maha Tunggal. Kalau makhluk biasanya berpasang-pasangan. Ya, ada laki, ada perempuan, Langit, ada bumi, kayak jantan, gitu ya. ada betina, Dunia, ya, akhirat, berpasangan. Nah, surga ya, neraka, itu pertimbangannya sama laki sekali. perempuan. Sahih. Ya. Pendapat yang kelima, asy-syafa' Bapak Adam dan Ibu Hawa. Bapak Adam dan Ibu Hawa. Nabi Adam dan Ibu Hawa. Watar Nabi Adam alaihissalam. As-safarnya siapa? Kan asalnya Nabi Adam sendiri, berarti water. Water jadi apa? Syafa'. Asalnya satu jadi dua. Terus kalau bahasa ini Waternya Nabi Adam. Nah, jadi syafa' dengan zaujatihi, dengan Ibu Hawa. Jadi ganda dengan Ibu Hawa. gimana Ustaz? Belum dong.
Jadi dijelaskan di sini waternya Nabi Adam. Jadi syafa dengan adanya Ibu Hawa. Berarti Iya. genapnya Adam Hawa. Ya. Ya, genapnya Adam dan Hawa. Terus kalau Waternya Adam. Masya Allah, sampai sejauh itu ya penafsiran baru lah ya, dalam ya. Jadi mereka itu memang ya memikirkan ya apa yang kandungan ayat ini, kandungan lafaz ini, sampai seperti itu ya, dalam. Ya. Ini riwayat Mujahid dari Ibnu Abbas. Ini bukan sembarangan ya, ini pendapat sahabat. Pendapat apa? Sahabat. Yang keenam, syafa. Dua hari setelah hari raya kurban. Berarti yaumani, 2 hari setelah hari raya kurban, tanggal 11, 12 Dzulhijjah. 2 hari setelah hari raya kurban. Maksudnya hari ke-12 dari Dzulhijjah, tanggal 12 dari Dzulhijjah. Yang mana disitulah nafar awal. Ya, kalau jamaah haji ingin pulang segera itu tanggal berapa? 12. Kalau akhir 13. Nah, kalau nafar awal berarti itu pulangnya duluan tanggal 12. Nafar tani tanggal 13. Ibu milih yang mana? Nafar awal atau nafar tani? Nafar awal. Kalau afdalnya nafar tani. Tapi kalau kita terikat rombongan ya ikut saja, nanti ketinggalan pesawat nanti. Berarti yang ganjilnya itu nafar sani tanggal 13. Nafar tani. Waternya nafar tani. Waternya tanggal 13 karena 13-nya ganjil. Berarti 3 hari setelah hari raya kurban. Iya, 13 itu kan ganjil. Tanggal 12 genap. Jadi yang dimaksud syafa tanggal 12. 12 itu kan genap. Yang mana di tanggal 12 itu nafar awal. Ya. Hari 13 disebut juga nafar akhir. Nafar tani atau nafar akhir. Yang ketujuh, syafa itu sama sekalian sholat di pagi hari. Tidak dijelaskan sholat apa. Apakah sholat duha? Tidak dijelaskan. Waternya sholat maghrib. Genapnya sholatul ghada. Ghada itu kan pagi hari. Ya kalau ini maksud sholat duha ya genap memang duha. Waternya sholat maghrib. Waternya sholat apa? Maghrib. Maghrib ganjil 3 rakaat. Pendapat yang ke-8, syafa itu 2 rakaat pertama dari sholat maghrib. 2 rakaat pertama dari sholat maghrib. Waternya rakaat ketiga dari sholat maghrib. Jadi semuanya sholat maghrib, cuma dibedakan 2 rakaat pertama syafa, rakaat terakhirnya apa? Water, ganjil. Kan 2 plus 1. 2 rakaat pertama apa? Syafa, rakaat terakhirnya water. Pendapat yang ke-9, pendapat yang ke-9, asyafa wal water, genap dan ganjil itu maksudnya makhluk seluruhnya. Seluruh makhluk ada yang genap, ada yang ganjil. Ini mirip dengan pendapat-pendapat sebelumnya ya. Tapi di sini seluruh makhluk
baik syafa' maupun watar, ada yang genap, ada yang ganjil. Contohnya. Ya, misalnya genap ada laki ada perempuan, hewan ada jantan ada betina. Ganjil misalnya matahari ya sendiri matahari. Bulan. Iya, tapi kan apa ya? Ya memang identik ada matahari ada bulan, tapi kan tidak berpasangan ya. Tidak berpasangan. Ya, matahari pagi sampai malam. Ya, sendiri. Bulan. Ya, apa misalnya yang sendiri juga itu misalnya saya bisa mencontoh yang sendiri. Apa? Ya ada yang ganjil, ada yang sendiri. Misalnya arsy Allah Subhanahu Wa Taala satu ya, kan satu. Ya. Kursinya Allah Subhanahu Wa Taala satu. Ya. Nah, ya. Jadi seluruh makhluk ada yang genap, ada yang ganjil. Nah. Baik, lebih hal yang ke-10 bilangan. Bilangan ada yang genap, ada yang ganjil. Bilangan angka. Bilangan ada yang genap, ada yang ganjil. Ya, genap ya 2, 4, 6 gitu ya. Ganjil 1, 3, 5. Nah, ya, pendapat ini dan pendapat sebelumnya, berarti pendapat yang ke-10 dan ke-9 itu diriwayatkan dari Al-Hasan. Al-Hasan Al-Basri, ya ulama tabi'in. Nomor 1 sampai Bukan, 10 dan 9. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Pendapat yang ke-11, Asy-Syafa itu Asyru Dzulhijjah. Ya. 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu yang genapnya. Genap. Ganjilnya hari-hari Mina yang 3, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hari-hari Mina yang 3, 11, 12, 13. Pendapat yang ke-12 Nih 20. Ini ketelitian para ulama mengumpulkan pendapat-pendapat. Apa semua ulama berhak menyimpulkan pendapatnya? Ya, mengambil salah satu. Ini beliau menukil. Ini Imam Ibnul Jauzi menukil pendapat-pendapat dan begini. Seperti misalnya begini, seperti misalnya masalah fikih misalnya. Oh, pendapat Imam Abu Hanifah demikian, pendapat ini demikian, pendapat itu demikian. Biar tahu semua gitu paham. Dari situ kita ada gambaran ternyata khilafnya itu seperti itu. Jelas ya? Ya. Ini paling tidak memberikan apa ya istilahnya wawasan ya kepada kita tentang sejauh mana ya para ulama memperbincangkan penafsiran dari salah satu ayat Al-Quran. Tentu tidak semua khilaf seperti ini ya. Ada khilaf-khilaf yang mungkin sedikit ya, ada yang mungkin melebar, ada yang tidak ada khilaf padanya, ijma. Nah. Lanjut ya. Ya, 12. Yang ke-12, syafa itu Allah Subhanahu wa taala waternya Allah Subhanahu wa taala. Sama. Sama tapi beda.
Jadi yang kedua watar Allah Subhanahu wa taala maksudnya atau dalilnya qul huwallahu ahad. Jadi Allah Maha apa? Esa, Maha Tunggal. Syafa' yang sebelumnya bahwasanya syafa' juga Allah Subhanahu wa taala dalilnya surah Al-Mujadilah ayat yang ke-7. Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum. Yang enggak ada orang yang berbisik-bisik 3 orang kecuali Allah jadi yang keempatnya. Ya, umpama kita sendiri siapa yang kedua? Allah Subhanahu wa taala. Umpama ada orang bertiga, siapa yang keempat? Allah Subhanahu wa taala. Umpama ada orang berlima, siapa yang keenam? Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah mengawasi, Allah mendengarkan, Allah melihat. Ya, berarti Allah menjadi apa? Kenapnya. Asalnya 3 jadi apa? 4. Jadi Allah menggenap. Iya. Dalam arti Allah Rabi'un. selalu Maha mengetahui Ya. apa yang mereka Benar. lakukan. Ya, tidak ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah menjadi yang keempatnya. Mujadilah itu surat berapa? 58. Ya. Ayat ke-7 ya Ustaz. Dan pendapat yang ke-13 Syafa sudah ya? Mujadilah 7. Ya, ayat yang ke-7. Pendapat yang ke-13 Syafa Nabi Adam dan Ibu Hawa. Waternya Allah Subhanahu wa taala. Syafa Adam dan Ibu Hawa. Water Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 Syafa hari-hari dan malam-malam. Hari-hari dan malam-malam. Hari-hari Dan malam-malam. Water hari yang tidak ada malam sesudahnya. hari Yang tidak ada malam sesudahnya. Hari apa? Hari apa? Kiamat. Ya, hari kiamat. Hari yang tidak ada malam sesudahnya. oh maksudnya satu-satunya ya hari kiamat. Iya, benar. Oke. Malam. Ya, jadi hari-hari dan malam-malam maksudnya di dunia ya. Hari dan malam. Ya. Ya. Yang ke-15 Asy-Syafa derajat-derajat di surga. Yang jumlahnya ada 8. Ya. Tidak dirinci di sini. Jumlahnya ada 8. Biasanya kita ketahui pintu ya, pintu surga 8. Jadi derajat surga ada 8. Water tingkatan-tingkatan di neraka yang jumlahnya ada 7. Daroka tinar tingkatan-tingkatan neraka yang jumlahnya ada 7. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sama bil jannati wan nar, seakan-akan bersumpah ya dengan surga maupun neraka. Pendapat ini dari Imam Al-Husain bin Al-Fadl. Imam Al-Husain bin Al-Fadl. Siapa Ustaz? Imam Al-Husain bin Al-Fadl. Ya, riwayat salah satu penafsiran. Imam Al-Husain Bin Al-Fadl. Bin Al-Fadl. Al-Fadl. Yang ke-16 Asy-Syafa sifat-sifat hamba, sifat-sifat makhluk
yang berlawanan. Sifat-sifat makhluk yang berlawanan. Ada mulia, ada hina. Ada kemampuan, ada kelemahan. Ada ilmu, ada kejahilan. Ada kehidupan, ada kematian. Watar kekhususan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia, tidak ada kehinaan. Maha mampu, tidak ada kelemahan. Maha mengetahui, tidak ditimpa kejahilan. Maha hidup, tidak ditimpa kematian. Ini pendapat Imam Abu Bakar Al-Warraq. Imam Abu Bakar Al-Warraq. Syafa, Sofa dan Marwah. Sofa dan Marwah. Sofa dan Marwah. Watar Al-Bait. Al-Bait ya, maksudnya Baitullah, maksudnya Ka'bah. Ka'bah, apa jumlahnya berapa? 1. Pendapat yang ke-18, As-Syafa Masjidil Haram wa Masjidin Nabawi. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Watar Baitul Maqdis. Di Palestina. Syafa Haji Qiran dan Haji Tamattu. Haji Qiran dan Haji Tamattu. Watar Haji Ifrad. Haji Qiran dan Haji Tamattu. Watar Haji Ifrad. Kenapa diganjilkan Ustaz Haji Ifrad? Ifrad. Ifrad artinya Ifrad apa Ustaz? Ifrad itu haji saja tanpa umroh, tidak kena hadiyu. Tidak kena Hadiyu, hadi itu sembelihan, itu jamaah haji. Kalau qiran sama tamattu kena hadiyu, mesti hadiyu. Ya. Biasanya hadiah itu bayar dam gitu ya? Iya. Ya. Jadi Haji Ifrad itu yang dari awal sampai haji ifrad itu misalnya begini. yang dari awal ada- sampai akhir dia pakai baju ikram itu kan, Ya. Ustaz nggak ngelepas sama sekali. Ya. Berat ini. Ifrad ini berat. Misalnya begini, ada Berat, dia nggak ada. orang ingin haji, tapi dia nggak ada Nggak biaya bawa, untuk apa binatang menyembelih korban, tanggal penyembelihan. ya. Dia juga nggak bawa hewan kurban. Mm-mm. Lah dia haji ifrad, berarti dia haji saja. Waktu tanggal 8 itu dia memulai hajinya dengan sudah menggunakan ihram, kemudian ya dari tempat mikotnya tentu ya. Kemudian dia pakai ihram, tanggal 8 di Mina pakai ihram. Kemudian terus sampai selesai hajinya dia masih pakai apa? Ihram. Nggak boleh. Sampai tanggal 10 ya, sampai tanggal 10. Iya. Nah, kalau yang nggak pakai menyembelih lagi. Kalau yang qiran sama tamattu
itu ada umrohnya. Sebelum tanggal 8 itu dia harus umroh dulu. Habis umroh dia melepas pakaian. Misalnya ibu datang di haji itu bulan Syawal misalnya, atau Zulhijjah, Dzulqa'dah. Ibu kan umroh untuk haji, umroh untuk haji. Nah setelah umroh ibu boleh pakaian biasa lagi. Ya memang pakaian biasa ya, laki-laki boleh ganti pakaian. Waktu haji Pakai datang. pakaian sampai haji datang tanggal 8 baru memulai ihram lagi untuk haji. Intinya kalau Bedanya kalau ifrad itu umroh haji saja, kalau tamattu dan qiran itu umroh ditambah haji. Mana yang lebih afdal? Ya para ulama berselisih. Ada yang mengatakan ifrad lebih afdal, ada yang mengatakan qiran lebih afdal, ada yang mengatakan tamattu lebih afdal. Tapi wallahu a'lam bishawab, insyaallah yang rajih adalah pendapat tamattu yang lebih afdal. Tamattu yang lebih utama karena amalnya lebih banyak. Ada umrohnya, ada hajinya. Tapi umrohnya itu dilakukan di bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Umrohnya itu bukan sebelum Syawal, dari mulai Syawal sampai menjelang haji. Dia umrohnya untuk haji, maka dia bisa meniatkan haji apa tamattu tadi. Amalnya juga lebih banyak. Ada hadiunya, kemudian juga ada tawafnya juga 2 kali, ya, kemudian sa'inya 2 kali, yang haji haji tamattu tadi. Ya, kalau misalnya nggak mampu menyembelih, maka bisa berpuasa 7 hari 3 hari di musim haji, 7 hari di pulangnya. 3 hari di musim haji, 7 hari di pulangnya. Tapi kan belum tentu orang mampu gitu. 3 hari saat haji itu ya. Di musim haji. Di musim haji atau? Ya di musim haji. Saat haji itu. Tapi Bisa kalau di kita saat haji. umumnya, kalau kita umumnya ya tamattu itu. Tamattu. Ya. tamattu dan nyembelih, makanya kita enggak puasa berat karena puasa 3 hari saat melempar jumroh, 7 harinya di Indonesia. Kan belum tentu orang mampu ya 7 hari di pulangnya. Sebagian orang memilih haji ifrad karena itu. Tapi kalau kita ada kemampuan terus sekalian, kemampuan fisik, kemampuan secara harta, maka lebih afdal memilih yang tamattu. Gitu ya. Kalau yang mampu kemudian ambil ifrad gitu gimana? Ya boleh hukumnya? juga. Boleh ya. Boleh juga. Karena apa? Karena memang sebagian sahabat juga ada yang melakukan Memahaminya ifrad. haji itu ifrad Ya, kan? boleh ifrad, Iya. boleh apa? Tamattu boleh pula. Iya. Tapi kalau di Indonesia ini maksudnya bisa ada pilihan gitu tak Ustaz? Apa harus bisa langsung tamattu gitu? Gimana hajinya itu? Apa Pilihan, tapi biasanya kalau Diarahkan ke rombongan ya tanah, diarahkan. ya. maksudnya kan kalau umumnya di Indonesia rombongan ya kan? Ya, biasanya diarahkan, Diarahkan. supaya lebih seragam, ya, lebih Iya. mudah. Dan sekarang menyembelih itu sangat mudah sekali ya, ya seperti dulu. Jadi tinggal kita bayar ini aja, sudah mereka yang akan melaksanakan. Kalau kita pakai yang pemerintah Saudi, tinggal bayar kuponnya, mereka nanti yang menyembelih dan seterusnya. Ustaz, jadi dagingnya dikirim ke mana? Ya nanti mereka yang mendistribusikan. Di Arab-Arab. Ya, tapi itu bukan menyembelih kurban ya, itu menyembelih haji gitu haji. Iya, jadi orang yang haji nggak usah kurban. Iya. Orang yang haji tamattu, maka dia nggak usah kurban lagi. Iya kan sudah haji itu dia menyembelih. Selesai sama sekali. Kalau yang nggak haji di negerinya mampu, nah dia hendaknya berkurban. Berkorban di tanah air. Yang nggak haji hari Arafah hendaknya berpuasa. Yang haji jangan puasa karena dia di Arafah. Di Arafah kan fokus ke apa? Ibadah, fokus ke doa sehingga tidak berpuasa. Kan gitu ya. Kalau haji furoda itu cuma berangkatnya, cara berangkat aja ya. Iya, yang langsung berangkat itu. Iya, Ya. cuma waktu berangkat aja. Iya. Bedanya, Ya, waktunya lebih cepat, tapi ini nggak pakai antrian kan gitu ya, Masya Allah. Kalau ibu sudah pernah haji, ya alhamdulillah sudah berarti sudah terlaksana kewajiban kita. Alhamdulillah. Ya demikian ya. Kan wajibnya itu 1 kali bagi yang mampu. Ya, kalau dia seorang wanita hendaknya ditemani oleh mahramnya. Ya. Nah, sudah pernah haji, alhamdulillah sudah. Tinggal apa? Bisa memperbanyak amal ibadah yang lain. Mau haji lagi ya silakan.
Ya. Tapi yang wajib satu Satu kali. kali. Nah, Pokoknya ifrat itu berat, kasihan laki-laki. iya. Makanya di Indonesia ditamatukkan karena umroh cepat baju santai, Iya. tunggu haji. Iya, gitu. Kalau ifrat kan tidak boleh sama sekali, pasar no mau lanang gak katokan. Mulai datang sampai lo biar jelas saya nggak ngerti karena bacanya nggak no berat, ifrat itu berat. Itu karena kita dari sini. Kalau kita Karena posisinya di dari Indonesia Arab. karena kitanya itu hanya Pak kurang lebih 5 hari. iya. Jadi haji itu hanya kurang lebih 5 Karena hari. kita dari 8, Indonesia. 9, 10, 11, 12, 13. Kita baca 6 hari. Kecuali gelombang 2 ya Ustaz. Iya. Kalau gelombang 2 kan udah mepet haji itu ifrat tidak berat. Baik, lanjutannya ya. Yang terakhir, yang ke-20, syafa itu ibadah yang berulang. Seperti sholat, puasa, zakat. Apa Ustaz? Ibadah. Ibadah. Syafa ibadah yang berulang. Seperti sholat berulang tiap hari, puasa berulang tiap tahun, zakat berulang. Watar ibadah yang tidak berulang, seperti ibadah haji. Oh. Berarti kalau umroh termasuk berulang ya Ustaz? Apa itu? Kalau umroh termasuk berulang. Kalau umroh kan bisa berkali-kali. Iya, tapi asalnya juga 1 kali. Oh gitu. Satu kali. Silakan kalau mau umroh lebih dari sekali, tapi tentu kita mempertimbangkan gitu ya kemaslahatannya, kemudian apa ada takarub yang lain kan gitu. Ya, asalnya 1 kali, tidak pula haji. Kalau Nabi SAW itu beliau haji 1 kali, umroh 4 kali. Ya, semasa hidup beliau. Salawatullah wassalamuhu alaihi. Nah, ya mungkin pertimbangannya misalnya ada yang sudah pernah umrah misalnya, kemudian mau umrah lagi. Jadi kan bisa dipertimbangkan ya antara apa yang dia miliki berupa harta tersebut, apakah lebih baik untuk umrah yang berulang tersebut, ataukah misalnya dialokasikan untuk yang lain misalnya untuk apa ya memberikan ya donasi untuk mereka yang membutuhkan misalnya, atau mereka yang sakit atau apa. Ini dipertimbangkan dari sisi maslahat. Kecuali kalau belum pernah kemudian dia umrah, maka sangat baik sekali. Demikian insyaallah. Selamat Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga dimudahkan Ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Allah Ustaz, mau tanya, yang kalau umroh berulang-ulang selama di sana tuh memang dibolehkan, tapi gimana sih Ustaz? Kita kan kalau datang nak umroh nanti umroh lagi selama misalnya 10 hari dia berulang-ulang lagi itu gimana sebenarnya Ustaz? Ada cukup sekali aja, gimana maksudnya? Sampai enggak? Iya, yang berkali-kali Boleh, ada enggak? selama di sana itu Ustaz, selama di sana umroh. Saya hanya menukil penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, pengajar di Masjid Nabawi. Beliau menjelaskan yang intinya 1 kali perjalanan itu 1 kali umroh. Ya, nanti pulang kapan-kapan dari rezeki lagi misalnya kita mau mengumrohkan keluarga kita yang telah wafat, itu bisa 1 kali perjalanan 1 kali umroh. Karena sahabat dulu juga seperti itu. Tidak ada yang dalam sekali perjalanan kemudian mengulang lebih dari 1. Itu menurut pendapat siapa tadi Ustaz? Itu penjelasan guru besar di Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya beliau beliau di atas ilmu yang menyampaikan. Meskipun mungkin kalau ibu cari pendapat ulama yang lain mungkin ada yang, tapi kita memilih yang lebih hati-hati seperti itu. Kalau pihak travel biasanya memberi fasilitas gitu kan, pasti dia menampung semua keinginan gitu ya, mau umroh lebih dari sekali ya difasilitasi, mau umroh sekali ya difasilitasi, mau berkali-kali difasilitasi, karena namanya dia menampung gitu. Tapi kalau ibu-ibu bertanya dari sisi benarnya, maka wallahu a'lam bishawab,
saya pribadi lebih condong pada pendapat ini. 1 kali perjalanan, 1 kali ibadah umroh. Kan di sana itu kita kan umroh ya Ustaz. Oke. Nanti udah selesai umroh kita sendiri, nanti ditawarkan salah satu yuk niatkan nanti umroh. Nah, ini yang ditanyakan tadi. Nah, itu tadi itu tuh. Nah, jadi kalau menurut pendapat yang lebih hati-hati Ibu, itu kita 1 kali perjalanan, 1 kali umroh. Jadi bagusnya setelah kita sampai umroh, kita kapal lain pergi lagi dengan niat dua gitu ya. Kalau suatu saat kita sudah balik ke negeri kita, Nanti suatu saat baru sana untuk orang tua lagi. itu caranya. Afdolnya bagusnya Iya, begitu. seperti itu. Karena kan berkaitan juga masalah mikotnya dan yang lain. Ya kalau sudah umroh di sana, sudah ibu fokus misalnya untuk sholat di Masjidil Haramnya, Masjid Nabawinya, tabaruknya seperti itu. Ya, kalau yang menawari umroh lagi dan seterusnya mesti ada saja ini. Tapi kan kita milih yang lebih hati-hati. Daripada sia-sia sudah capek-capek ya Ustaz. Oke. Di sini kita tidak menyalahkan pendapat ya. Kita hanya memilih pendapat yang lebih hati-hati. Paham ya? Mama ada yang berpendapat seperti itu ya silakan. Kita memilih pendapat yang lebih hati-hati. Jelas sama sekali. Ini berlaku masalah fikih secara umum ya. Ibu punya kecondongan pada pendapat tertentu, tidak berarti menyalahkan yang lain. Biarkan. Kalau nasihat boleh, tapi masing-masing punya prinsip. Juga. Ustaz, kalau mengumrohkan itu harus yang sudah meninggal. Ada 2 syarat. Yang pertama, umrah maupun haji ya. Umroh. Lah ya umrah maupun haji. Maupun Yang diumrahkan atau dihajikan itu sudah wafat atau sakit yang tidak memungkinkannya berangkat. Sakit yang tidak Ya lumpuh misalnya, sakit yang berat, sakit kronis misalnya sekalian. Yang kemungkinan kecil sembuh kemudian dia bisa umrah atau haji. Kalau sakit biasa yang misalnya sakit yang memungkinkan insya Allah mungkin setelah sekian pekan, sekian insya Allah prediksinya sembuh insya Allah bisa ini ya tidak. Jadi meninggal atau sakit yang kemungkinan kecil bisa sembuh. Ya kita berharap kesembuhan tapi berat gitu. Penyakit yang komplikasi, kronis dan sebagainya, maka bisa diumrahkan saat dihajikan. Saya jadi ingat ini ya, yang penceramah di Padang Arafah dulu ya, berapa tahun yang lalu itu, yang beliau buta ya, pakai kacamata hitam, itu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Itu kan karena beliau ceramah di Arafah tiap tahun, maka beliau hajinya tiap tahun ya. Nah beliau itu sampai saking seringnya haji, karena memang ditugaskan oleh pihak kerajaan ya untuk berceramah di Padang Arafah kan berarti haji tiap tahun. Itu sampai beliau menghajikan bukan lagi keluarganya, ulama-ulama yang belum haji, belum kesampaian haji ada. Ya, ada yang belum kesampaian haji entah karena nggak punya harta atau apa, beliau hajikan. Itu mulianya niatan beliau. Ya, jadi pernah beliau menghajikan sekali untuk ulama-ulama yang sudah wafat. Ya, salah satunya seingat saya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kalau kita wakaf Quran itu kan tidak harus untuk yang meninggal ya Ustaz. Bagaimana itu? Untuk wakaf Quran di Mekah itu Ustaz. Biasanya kan wakaf Quran tidak harus diuntukkan untuk yang meninggal kan. Gimana Ustaz? Maksudnya bagaimana wakaf Al-Quran itu? Kan biasa kan siapa yang mau wakaf kan kayak gitu Ustaz. Wakaf Quran beli di Madinah tuh Ustaz atau di Mekah. Maksudnya beli Al-Quran? Terus wakafkan untuk siapa? Untuk Oh, siapa itu Ustaz. iya, iya. Itu kan tidak harus untuk orang yang meninggal gitu. Atau gimana Ustaz? Itu diarahkan kemana? Ke Mekah. Kan biasa Ustaz kalau kita siapa Iya ditanya. Gini siapa Ustaz, yang maksudnya mau- Bu Elok tuh kalau haji umroh tuh kan diniatkan ke orang yang sudah meninggal. Ya. Nah maksudnya kalau kita wakaf Al-Quran itu diniatkan ke orang yang sudah meninggal atau boleh diniatkan untuk orang yang masih hidup. Itu tuh Pahalanya. pahalanya nggih maksudnya gitu kan Iya, kalau tadi iya, sudah iya. jelas. Iya, iya. Ya. Diniatkan ke siapa? yang benar gimana Ustaz? Ke orang yang sudah meninggal. Saya baru dengar dia. Kemudian diberikan ke siapa itu? Iya, jadi biasa Ditaruh di masjid. Taruh di masjid. Ditaruh di masjid. Nah, maksud saya kalau bayangan saya kalau di Arab itu kan sangat banyak sekali Al-Quran. Nah, makanya itu Kecuali kalau di negeri kita ya, misalnya justru daerah-daerah pelosok atau apa mungkin lebih membutuhkan. iya, makanya harus benar-benar sepengetahuan saya Ustaz,
itu harus benar-benar Quran yang dari Medina. Kan ada biasanya di toko-toko itu wakaf-wakafan kayak gitu, padahal bukan. Pasti Di biasanya masjid kan saya- dikasih itu, saya salat tanya standar. ke ustadznya, biasanya beli ustadznya. Kemudian ditaruh di mana di masjid Mekah atau Madinah. Nah, biasanya kan disortir berapa bulan atau minggu itu mesti disortir karena kadang ada beberapa Quran yang nyelempit, bukan Quran Madinah itu dibuang, dalam artian tidak boleh ditaruh di situ, tapi didistribusikan kadang ke luar Arab atau ke musola Ya. sebelah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saran saya sih kita tidak ikut yang itu ya. Intinya ibu ada kelebihan harta misalnya, nah kita berikan di negeri kita sendiri. Soalnya kan pemikirannya gini Ustaz, kalau baca di sana kan pahalanya lebih banyak. 1000 kali. 1000 kali, 1000 kali itu loh Ustaz. Ya. Tujuannya ke sana. Tujuannya ke sana. Selalu ditawarin itu Ya. Ustaz sama mutawif. Kalau Yang saya tahu, wallahu a'lam bishawab, yang dilipat gandakan itu sholat. Salah saja. Wallahu a'lam bishawab ya, sholat di Masjid Haram, di Tidak Tanah semua Haram. perbuatan baik. Saya belum tahu tentang riwayat itu ya. Kalau saran saya, misalnya kita mau wakaf Al-Quran atau apa, mending kita tahu sendiri di negeri kita. Saya yakin banyak di misalnya daerah, misalnya Malang atau mana yang mungkin di situ kurangan. Ya mungkin di daerah Taman Quran yang di desa-desa atau apa, musola-musola di sekitar kita yang kita tahu dengan mata memang membutuhkan. Khawatirnya dimasukkan sana, malah sana curiga ini mushaf Utsman dia bukan malah di ini, malah nggak dipakai. Kan karena mereka sudah tempatnya ya, gudangnya Al-Quran, percetakan Al-Quran di Medina. Maksudnya curiga itu mereka tambah mensortir tadi kan. Yang maksudnya adalah ada tulisan stempel Nah, wakaf. karena berarti sangat memang tidak membutuhkan lebih dia, tidak membutuhkan lebih. Kalau di kita kan nggak membedakan mana yang Medina mana yang bukan, asal bisa dibaca, sangat berterima kasih. Di daerah yang membutuhkan ya, kan betul ya sekalian. Itu saya rasa lebih efisien ya untuk ini, lebih dibaca lebih. Ya, karena kalau pusat Medina itu kan kadang-kadang ada pergantian ya. Dulu kertasnya tebel kemudian diganti yang tipis itu, yang cetakan lama misalnya dibagikan, ya, mau nggak mau harus didistribusikan. Gitu ya. Ya udah sama lagi bulan Ramadan kita kan nggak gitu orang mau berbuat di sana gitu loh, sering saya baca juga. Iya, iya. Saya yakin nggak nabung juga di sana. Iya. Kalau setiap jamaah haji. Tapi buatan juga itu Al-Qur'annya dari bahasa lain gitu. Makanya kan toh juga jadi keluar gitu ya. Iya. Sama saja. Kan sama mereka dikeluarkan juga. Iya, dikeluarkan memang kalau Kalau saran saya sih gitu. Penting kita lebih tahu sasaran di ya, termasuk misalnya menyembelih kurban hadiu yang tadi jam ini ya. Kalau misalnya boleh memilih, sama sekali kita terikat rombongan, misalnya boleh milih yang bayar langsung ke yang pihak pemerintahnya. Itu mungkin harga sedikit lebih mahal tapi lebih lebih meyakinkan. Nah, Tidak lewat travel. kalau boleh milih nggak harus lewat Ngerti. Ustaz, tapi kalau orang yang berhaji terus dia berkurban di Indonesia bisa. Kok Loh, cara boleh tapi sebetulnya tidak perlu karena dia sudah nggak haji. perlu boleh. Sudah haji. Maksudnya dia Dia nggak dialihkan. Nah, maksudnya dia nggak korban di sana, Ah. Ustaz, tapi korbannya di Indonesia, tapi haji. Nah, makanya saya bilang tadi kalau jamaah haji menyembelih itu bukan kurban itu. Tapi untuk kelengkapan manasik hajinya. Namanya iya, haji. untuk amanat tamatu. Itu bukan kurban. Bukan korban. Bukan kurban yang dilakukan di seluruh dunia. Bukan denda juga sebetulnya istilahnya itu haji. Jadi kalau haji tamattu kiron mesti ada nyembelihnya. Syarat. Kalau itu Syarat enggak. deh. Tapi itu bukan Syarat. kurban yang dilakukan di seluruh dunia, bukan. Bukan. Paham ya? Sama Ya. juga orang yang haji tanggal 9 tidak perlu puasa Arafah. Iya. Demikian. Jadi kalau dia sudah haji, dia nggak usah kurban di negeri ini. Tapi kalau keluarganya mau kurban juga silakan, tidak apa-apa. Keluarganya di Indonesia, tidak apa-apa. Tapi dia tetap haji tadi. Barakallahu fikum. Ya masih banyak yang memahami dikira penyembelihan haji di sana itu
teman-teman tuh masih banyak yang memahami itu korban. Karena itu jamaah kan haji paket kan, dari tamanku. ya jamaah haji kan tidak ikut sholat hari raya, Iya. kan tidak pakai sholat idul kurban, sholat idul adha kan enggak, jamaah haji enggak, kan yang sholat hari raya itu yang tidak ikut apa haji. Kalau ibu posisinya haji tanggal 10 itu kan menyiapkan ada apa? 4 amalan, tawaf ifadah, kemudian hadiyu, melempar jumrah akobah, kan gitu ya. Sudah tidak terpikir lagi untuk sholat apa hari raya idul kurban. Nah, yang melakukan di seluruh dunia jamaah yang tidak sholat, tidak menunaikan ibadah apa? Haji. Termasuk juga puasa Arafahnya, jamaah haji tidak puasa. Dia tersibukkan untuk apa? Doa, zikir. Nanti dia perlu makan dan minum di tanggal 9 itu untuk menguatkan fisiknya berdoa. Ya, jadi nggak ada puasanya 11, 12, 13 hari Mina itu hari ayyamu aklin wasyurbin wa dzikrillah, ya hari-hari makan dan minum dan zikir kepada Allah. Di samping lempar jumrah yang ketiga. Kan gitu ya. Itu perbedaannya Mas Kak. Nah, Masya Allah ya. Apa mendengarkan manfaatnya insyaallah. Ya, jadi inilah 20 pendapat saudara sekalian. Dari 20 pendapat tadi ya, dari penafsiran tentang wasyafi wal watri, kita lihat dalam tafsiran Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullah taala. Beliau menyebutkan tafsir Imam Ibnu Katsir, watr itu hari Arafah karena hari yang ke-9, syafa itu adalah hari nahar karena hari yang ke-10. Ya, sepertinya ini yang dipilih ya, oleh Imam Ibnu Katsir. Wasyafa tanggal 9 Dzulhijjah, wal watr tanggal al watr tanggal 9 Dzulhijjah, as-syafa tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti milih pendapat kedua gitu. Ya. Nah, ini kata Imam Ibnu Katsir, dan di dalam tafsiran keduanya ada pendapat-pendapat yang lain. Ya, beliau tidak menafikan adanya pendapat yang lain, tapi beliau memilih pendapat itu. Wal fajr wal layalin ashar wasyaf'i wal watr. Berarti nyambung ya. Wal fajr demi subuh di hari ke-10, wal layalin ashar malam-malamnya 10 Dzulhijjah, wasyaf'i wal watr syafa'nya tanggal 10 Dzulhijjah, watrnya tanggal 9 Dzulhijjah. Insyaallah demikian ya. Jadi yang panjang sampai 20 pendapat ini untuk ayat ketiga ya Ustaz. Iya. Ini benar. Ayat 3. Masih ayat 3. Lanjutannya, wal laili idza yasr. Wal lail dan malam idza yasr, apabila telah berlalu. Yasr maksudnya dhahaba, berlalu, pergi. Hatta yudhiba ba'duhu ba'dho, ya, sampai sebagiannya memergikan yang lain, ya, maksudnya sebagian berlalu, kemudian berlalu berikutnya, berlalu berikutnya, begitu seterusnya. Jadi malam apabila dhahaba atau berlalu. Insyaallah demikian ya, saudara sekalian. Kita lihat dalam kitab Zadul Masir. Yang diartikan dahaba tadi yang yasernya ya. Ya. Ya, di sini ada dua pendapat dalam Zadul Masir sama sekalian, dua pendapat. Pendapat yang pertama, ini agak dalam ini, coba pelan-pelan ya. Pendapat yang pertama, idza yasri dhahiban. Idza yasri dhahiban, apabila malam itu
berjalan untuk berlalu. Berjalan. Iya. Berjalan. Nah, ini waktunya berjalan, tambah lama tambah hilang waktu kita, tambah menuju ke jam 10. Nah ya saron Ya, jadi waktunya berjalan untuk pergi. Waktunya berjalan untuk hilang. Nanti lama-lama zuhur kan gitu ya. Jadi kan berjalan untuk pergi. Sekarang pagi, nanti tambah lama tambah apa? Siang, tambah lama tambah sore, malam. Gitu. Berarti berjalan untuk meninggalkan. Berjalan untuk meninggalkan. Ya. Meninggalkan subuh ya Ustaz. Meninggalkan, ya, meninggalkan waktu subuh tadi. Ini pendapat pertama. Pendapat yang pertama. Bukan meninggalkan waktu subuh, ya maksudnya meninggalkan ini malam semakin meninggalkan menuju waktu subuh. Kan malam dulu sama subuh juga malam. Malam Ya. Ada pula pendapat yang lain, yasri mukbilan, ya berjalan menghadap. Ya, yasri mukbilan, ya berjalan dengan menghadap. Yang berjalan siapa? Malamnya. Ya. Menghadap, maksudnya Menghadap menghadap. itu ya untuk menuju. Menuju. Kalau ini menuju, menghadap maksudnya menyambut. Ya. Waktu berjalan untuk menghadap. Nah, Dengan menghadap. Untuk yang satunya untuk ya pergi, satunya untuk agak menghadap. tipis perbedaannya. Ada pula yang mengatakan maknanya yasri fihi, berjalan padanya. Ya, berjalan padanya, ya, berjalan di malam tersebut. Nah, terlepas dari itu semua, malam mana yang dimaksud, jemaah sekalian? Malam mana yang dimaksud? Ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, setiap malam. Dan inilah yang zahir, inilah yang nyata pendapat ini. Pendapat yang kedua, Maksudnya kita tadi apa? Maksudnya? Ini pendapat Ya, yang untuk apa? yang 3 pendapat tadi. ya, waktunya kapan? Malam kapan? Malam yang dimaksud kapan ini? Oh, Setiap malam. Malamnya malam kapan? Pendapat pertama, tiap malam. Tiap malam berlaku. Walaili idza yasr. Pendapat yang kedua, malam khusus Muzdalifah. Malam Muzdalifah. Lailatul Muzdalifah. Malam Muzdalifah. Apa itu? Ya, kalau yang dimaksud Muzdalifah berarti tanggal 9. oh mabit itu ya Ustaz. Malam 10. Itu kan ini Bu dari Padang Arafah menuju ke mana? Musdalifah. Mabit sebentar ya. Ya. Kemudian menjelang pagi, Subuh. ya itu kan Dibawa menuju ke ke mana? Mina. Menuju ke Mina. bisa ke Mina lewat Jumrah atau tawaf ifadah. Kan boleh milih tanggal 10 itu boleh milih mana yang duluan. Boleh dibolak-balik, boleh lempar Jumrah dulu, boleh tawaf dulu. Boleh hadi dulu, boleh potong rambut dulu. Boleh, tidak harus urut. Kalau mau ke Mina dulu berarti lempar Jumrah dulu. Kalau ke Mekah dulu berarti apa? Tawaf ifadah dulu. Boleh ikut rombongannya. Kalau ibu rombongan, ikut rombongan. Kalau kita sendiri ya bebas ikut. Mau milih mana dulu, Mekah dulu atau Mina dulu. Malam Muzdalifah berarti 9, malam 10. Ya. Pendapat yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ya, dari 3 pendapat ini Imam Ibnu Jauzi sepertinya condong pada pendapat yang pertama karena beliau mengatakan wa hadza adz-dzahir, inilah yang zahir atau yang nyata. Imam siapa Ustaz? Imam Ibnu Jauzi penulis Zadul Ma'ad. Yang punya talbis iblis ini. Imam Ibnul Jauzi. Bukan Imam Ibnu Qayyim tapi Imam Ibnul Jauzi. Kalau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini Imam Ibnul Jauzi. Baik. Jam berapa sekarang? Habis Ustaz. Habis ya.
Mohon maaf belum bisa selesai Al-Fajrnya. Ya. Daripada tergesa-gesa ya. Oke. Ibu-ibu ini sudah capek kalau dibilang. Golek liyane lho ya mesti. Tapi ini bisa kita dapatkan, kita malah dapat wawasan. Ya. 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 Kalau saya terangkan umumnya aja kan ibu tidak tahu selebihnya. Ya. Jadi tujuannya bukan memberatkan, tapi paling tidak ada wawasan juga. Paling tidak sejauh mana ahli tafsir menafsirkan sebuah ayat. Ya. Benar. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dicatat batasan akhirnya. Karena biasanya Ayat 4 terakhir, berarti Dibuat bulan depan ayat 5. pengumuman untuk bulan depannya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan ya dengan pembacaan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.